Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati, mahasiswa profesi nurse di Surya Global Yogyakarta, angkatan 26. Di sini saya akan menyampaikan edukasi tentang halusinasi. Apa sih halusinasi itu? Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu, berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan. Klien merasakan stimulus yang sebetul-betulnya tidak ada. Adapun jenis-jenis dari halusinasi tersebut yaitu yang pertama, halusinasi pendengaran atau auditif akustik, yaitu halusinasi yang paling sering dijumpai dapat berupa bunyi mendering atau suara bising yang tidak mempunyai arti. Yang kedua yaitu halusinasi penglihatan atau visual optik. Nah, halusinasi ini biasanya menimbulkan rasa takut akibat gambaran-gambaran yang mengerikan. Yang ketiga yaitu halusinasi penciuman atau olfaktorik. Nah, biasanya halusinasi ini berupa mencium sesuatu, bau tertentu, dan dirasakan tidak enak. Yang keempat yaitu halusinasi pengecapan atau gustatorik. Nah, biasanya bersamaan dan halusinasi penciuman, penderita ini merasa mengecap-ngecap sesuatu. Yang kelima yaitu halusinasi perabaan atau taktil. Nah, biasanya pasien merasa diraba, disentuh, atau bahkan ditiup. Yang keenam, halusinasi kinestetik, di mana biasanya penderita ini merasa badannya bergerak-gerak dalam suatu ruangan atau anggota badannya bergerak-gerak. Yang ketujuh yaitu halusinasi visceral, di mana di sini ada timbul perasaan tertentu di dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu ada fase-fase halusinasi. Yang pertama ada fase comforting, di mana di sini masih ansietas sedang. Nah, di mana halusinasi ini masih dalam tahap menyenangkan. Yang kedua yaitu pada fase condemning, di mana pengalaman sensori ini sudah menjijikkan dan menakutkan. Yang ketiga yaitu fase controlling, di mana fase ini sudah pengalaman sensori yang menjadi berkuasa. Yang keempat yaitu fase conquering atau panik, di mana pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasi. Selanjutnya yaitu ada penyebab halusinasi. Yang pertama ada faktor predisposisi yang meliputi faktor perkembangan, faktor sosiokultural, faktor biokimia, faktor psikologis, dan faktor genetik dan pola asuh. Yang kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama ada dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Nah, selanjutnya apa sih akibatnya ketika halusinasi tidak segera ditangani? Yaitu akan beresiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nah, karena klien itu berada di bawah halusinasinya yang meminta dia untuk melakukan sesuatu hal di luar kesadarannya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ada bicara sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri. Yang kedua menggerakkan bibir tanpa suara. Yang ketiga pergerakan mata dengan cepat. Yang keempat menarik diri dari orang lain. Yang kelima berusaha untuk menghindari orang lain. Yang keenam perilaku panik. Yang ketujuh curiga dan bermusuhan. Kedelapan ekspresi muka tegang. 9 tampak tremor dan berkeringat. Yang ke-10 mudah tersinggung, jengkel, dan marah. 11 perhatian dengan lingkungan yang kurang. 12 tidak dapat membedakan realita dan tidak realita. Yang ke-13 bertindak merusak diri, lingkungan, dan orang lain. Yang keempat diam. Dan yang terakhir rentang perhatian hanya beberapa detik atau menit. Yang terakhir ada penata laksanaan dari halusinasi. Yang pertama ada psikofarmakoterapi, di mana di sini dengan menggunakan obat-obatan antipsikotik. Yang kedua ada psikoterapi, yaitu terapi kejang listrik yang diberikan kepada pasien. Yang ketiga yaitu dengan cara mengikuti terapi aktivitas kelompok yang telah disediakan. Yang keempat dengan cara mengikuti rehabilitasi. Demikianlah penyampaian materi tentang halusinasi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.